Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog keseharian aku ya teman-teman. Hari ini diawali dengan aku yang bersihin tempat tidur ya teman-teman. Gimana nih kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan juga semoga selalu dimudahkan segala urusannya. Setiap manusia pasti punya masalah, punya cobaan yang beda-beda ya teman-teman. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan, diberikan kelapangan hatinya, dan juga tetap kuat ya dalam menghadapi masalah cobaan yang datang pada hidup kita. Dan ternyata benar ya, hidup itu harus punya sesuatu yang ditunggu. Misalnya besok pergi ngopi sama temen, minggu depan ada jadwal nonton film, bulan depan liburan, terus nyobain kuliner yang lewat FYP. Hidup harus punya jadwal yang menyenangkan supaya tetap waras. Pertanyaannya, kalau nggak ada yang diajak, sama siapa? Makanya setiap orang tuh menghadapi masalah atau cobaan tuh beda-beda. Ada yang ngeluh di story, ada yang ngeluh ke saudara yang paling terpercaya, ada yang ngeluh ke sahabat yang dianggap deket, ada yang ngeluh di notes, ada yang ngelampiasin nulis di sosial media agar berdampak ke orang lain yang berada di posisi yang sama bisa bertahan dan bangkit. Itu semua gak salah, gak berlebihan ataupun alay, karena ada juga yang gak ngeluh ke siapapun, tiba-tiba sakit kronis atau bunuh diri. Karena memendam masalah sendiri itu gak bagus, ibaratnya kayak gunung es yang tiba-tiba nanti akan meleleh atau hancur pada waktunya. Makanya setiap orang punya cara sendiri biar dia tuh tetap waras. Kalau gak kuat, nangis gak apa-apa nangis. Paling benci kalau ada orang nangis terus dibilang, apa sih masalah gini doang nangis, masalah sepele aja nangis. Tahu gak sih penyebab seseorang sering menangis tiba-tiba bahkan pada hal sepele sekalipun? Biasanya mereka tuh menyimpan tumpukan emosi karena sering memendam masalah sendirian. Menjadi people pleaser membuatmu kelelahan secara mental. Terus sering overthinking, mengalami kecemasan berlebihan, tinggal di lingkungan toksik dan selalu dituntut untuk menyenangkan semua orang, membuat diri sendiri tuh kewalahan. Jadi kalau lihat orang nangis tuh udah biarin aja, gak usah komen, ih masalah dikit aja nangis, masalah sepele aja nangis. Itu bikin hati tambah sakit sih. Pernah gak sih di titik dari yang excited tiba-tiba biasa aja, dari yang semangat ngelakuin semua hal jadi kayak gak ada energi buat ngapa-ngapain, dari yang pengen tahu semua hal sampai kayak gak mau tahu hal apapun. Mulai menormalisasi mirror treatment dengan memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka lakukan ke kita. Jangan membuang energi untuk orang yang gak menghargai kita. Mari kita putuskan rantai people pleaser. Pokoknya tetap semangat menghadapi cobaan atau masalah dalam hidup kita. Pasti kita bisa kok melalui badai ini. Amin. Jadi hari ini aku mau masak sayur genjer ya teman-teman. Ini aku udah tumis bumbunya, terus tadi genjernya juga udah aku siram sama air hangat, terus aku kasih garam, terus aku remes-remes biar genjernya tuh nggak pahit teman-teman ya. Ini aku tambahin terasi juga biar ada cita rasa yang khas gitu ya teman-teman. Terus ini setelah bumbunya mateng, tinggal kita masukin aja genjernya. Habis itu kita seasoning, tambahin gula, garam, sama penyedap rasa. Terus ini aku tadi masak sayur sop ya. Ini buat anakku, karena anakku tuh kalau misalnya itu harus
pakai sayur sop ya biar lahap makannya. Dan ini sayur genjernya udah matang teman-teman, mau aku taruh di wadah dulu. Terus aku mau bikin agar-agar ya teman-teman, ini rasa stroberi buatan aku karena tadi tuh minta dibuatin gitu teman-teman. Sambil nunggu agar-agarnya matang, ini aku mau cuci piring dulu teman-teman. Terus tadi tuh aku ke Super Indo ya teman-teman, belanja kebutuhan ya yang pada habis di rumah. Ini ada pewangi, terus ada sabun, ada sunlight, dan juga ada perkecap sausan. Dan ini jajanan aku ya teman-teman. Ini belanjaan aku tadi teman-teman. Aku juga beli diffuser teman-teman nih kayak gini ya. Ini sebenarnya refillnya cuma adanya ini ya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Yang penting bisa dipajang di sini ya teman-teman. Biar ruangannya tuh wangi. Oke lanjut. Ini agar-agarnya udah mateng ya teman-teman. Mau aku langsung taruh di wadah. Kita tunggu agak dingin dulu ya teman-teman, baru nanti kita masukin ke kulkas. Habis itu aku mau nyapu karena ini udah kotor banget ya teman-teman. Dan ini suami sama anakku pulang teman-teman, jadi tadi tuh abis potong rambut ya di salon gitu. Karena anakku tuh kalau potong rambut harus sama ayahnya, kalau sama aku tuh nggak mau, nggak tahu kenapa ya. Jadi nunggu ayahnya pulang dulu baru potong rambut. Habis itu ini aku ngambilin nasi buat suamiku ya, biar langsung sarapan ya teman-teman, karena tadi berangkatnya tuh belum sarapan. Alhamdulillah juga pas banget semuanya udah pada mateng ya, tinggal kita sajikin aja ke suami. Terus ini suamiku minta dibikinin es teh ya teman-teman, jadi aku mau bikinin es teh dulu. Oke, selamat makan teman-teman. Teman-teman di rumah masak apa untuk hari ini? Jangan lupa untuk tetap bersyukur ya teman-teman, apapun yang kita dapatkan hari ini. Karena di luar sana mungkin masih banyak orang yang pengen di posisi kayak kita. Tanamkan pada diri kalau udah mulai insecure, kita nggak salah, kita nggak kurang, kita nggak bodoh, kita hanya perlu mencari tempat di mana kita tuh dilihat, didengar, dan juga dihargai. Kalau kita udah punya hal-hal baik di hidup ini, misalnya pekerjaan, pasangan, orang-orang baik di sekitar kita, kualitas hidup, jangan aneh-aneh, pengen coba ini itu. Yang ada nanti kita bisa kehilangan banyak hal. Oke, segitu dulu untuk vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya teman-teman. Semoga yang aku sharing ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.